Gap antara utara selatan telah banyak menjadi perhatian dalam kajian ekonomi politik internasional. Istilah utara selatan adalah istilah yang didasarkan pada kondisi geografis bahwa negara-negara bagian utara dunia pada umumnya adalah negara maju, sedangkan wilayah bagian selatan adalah negara berkembang. Tentunya, hal ini pengecualian untuk negara Australia dan Selandia Baru. Istilah ini mulai sering dipakai setelah Konvensi Lombok pada tahun 1975. Ini berkaitan dengan mulai adanya dialog utara-selatan. Pembagian utara selatan ini juga erat latar belakangnya dengan kenyataan sejarah zaman kolonial dulu. Beberapa ketimbangan antara utara selatan adalah sebagai berikut. Di utara, tingkat pendidikan rata-rata telah setara dengan sarjana. Perusahaan di utara menangani sebagian besar penanaman modal, perdagangan, sampai pengolahan bahan mentah. Sistem ekonomi pasar dan keuangan internasional dikendalikan oleh utara. Dalam hal ini, selatan berada di pihak yang lemah atau bergantung pada utara. Sebagian besar penghasilan dunia dinikmati oleh utara. Pada posisi ini, negara selatan menerima lebih sedikit penghasilan dunia yang juga memiliki beban populasi paling banyak. Kemampuan yang kita lihat dewasa ini bahwa Eropa mendominasi perkembangan dunia modern bukan berasal dari keunggulan budaya atau kekuatan ekonominya pada masa lalu. Akan tetapi, merupakan hasil dari dua macam terobosan teknologi yang dicapai, yaitu pertama, pengembangan armada yang menjelajahi dunia, dan kedua, pengembangan alat baru di bidang persenjataan yang ketika itu adalah bubuk mesiu dan meriam. Sehingga jika dianalisis bahwa keunggulan Eropa yang sekarang kita lihat bukan bermula dari kemajuan peradaban dan kebudayaan secara damai, tetapi melalui kemajuan dari teknologi militer yang berujung pada kolonialisme dan invasi. Kala itu, wilayah timur merupakan wilayah agraris, penghasil rempah-rempah, dan tidak dipungkiri telah memiliki budaya yang maju. Kate Griffin menyebut bahwa Eropa pada awalnya tidak berhasil memasarkan produknya di timur yang berujung perdagangan Eropa mengalami defisit. Hal ini tentunya berkebalikan dengan kondisi dewasa ini. Lalu kenapa demikian? Hal ini karena mereka menempuh cara kekerasan dan agak curang untuk menguasai perdagangan dunia. Ini bisa terlaksana berkat kemajuan industri senjata kala itu. Caranya dengan memaksa pedagang timur untuk menjual barangnya hanya kepada mereka dan dengan harga murah serta melakukan sistem tanah paksa. Saat ini jarang menjadi atensi pertanyaan mengenai dasar kemajuan negara barat yang membawanya hingga sekarang. Apakah kemajuan Eropa didukung oleh dana yang disedot dari Asia, Afrika, Amerika Latin yang mereka lakukan dari imperialisme dan kolonialisme? Namun, Eropa berargumentasi kemunduran selatan timbul saat Eropa mulai maju, bukan suatu akibat yang disengaja atau ditimbulkan oleh kepentingan Eropa pada masa lampau. Pada akhirnya, terserah bagi individu untuk menganalisis atau mengambil kesimpulan tentang hal itu. Akan tetapi, yang jelas adalah sejarah telah berlalu dan mungkin yang dilakukan pada era itu adalah sebuah kebenaran di masanya. Yang perlu kita pikirkan adalah memperbaiki kondisi masa kini dengan nilai historis untuk meyakinkan kita bahwa negara-negara yang kini berada dalam posisi negara berkembang bukan karena budaya yang lebih rendah.